Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Alladzina utawi wong akeh yunfikuna kang nginfakake sapa alladzina amwalahum ing pira-pira bondone alladzina fi sabilillah ing dalem taat ing Allah. Tsumma la yutbi'una mongko nuli ora nyusuli sapa alladzina, ora ngenut bureni ora nyusuli ma ing barang angfaku kang nginfakake sapa alladzina ing ma, dheweke ora nyusuli manan ing ngundat-ngundat, wala adzan lan ora ing larani. Iku lahum iku tetep kedue alladzina yunfikun wong sing nginfakne bandane mang. Bareng ngono ya gak ngundat-ngundat, gak nglarani wong sing di sedakoi, diinfaki. Iku lahum iku tetep kedue alladzina yunfikun ajruhum utawi ganjarane alladzina yunfikun inda rabbihim ing dalem ngersane pangerane alladzina yunfikun. Wala khaufun lan ora ana wedi iku maujud alaihim melarat ing atase alladzina yunfikun, walahum lan ora ana utawi alladzina yunfikun iku yahzanuna padha susah sapa alladzina yunfikun. Ditegaskan di dalam ayat berikutnya Bapak Ibu sekalian di ayat 262 bahwa orang-orang yang mau menginfakkan harta bendanya di dalam ketaatan kepada Allah, kemudian dia tidak mengundat-undat membicarakan lagi sedekah dan infaknya, dia tidak juga menyakiti kepada orang yang disedekahi, yang diberi, maka baginya akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Kelak di akhirat dia tidak mempunyai rasa takut dan juga tidak punya rasa susah. Ini adalah motivasi-motivasi berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, ayat ini diturunkan atau yang kita sebut dengan asbabun nuzul ayat ini, sabab-sabab turunnya ayat ini. Ini berkaitan dengan dua sahabat Rasulullah yang paling dermawan di dalam sejarah. Jadi sahabat Rasulullah itu ada yang tipenya itu memang gemar bersedekah, kaya raya lagi. Yang satu Khulafaur Rasyidin, namanya Sayyidina Utsman. Jadi dari 4 pengganti Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu yang paling kaya itu adalah Sayyidina Utsman. Jadi tipe orang kaya yang dermawan itu adalah Sayyidina Utsman. Kalau Sayyidina Abu Bakar fakir, miskin, sabar, kalem, bijak, itu Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Umar itu juga termasuk biasa-biasa dari sisi maliyah, tapi beliau tipenya adalah tegas, keras, yaitu Sayyidina Umar. Bahkan di dalam hadis-hadis itu setan itu tidak mau dekat-dekat dengan Sayyidina Umar. Kalau beliau lewat ini wah sudah kebirit-birit semua, karena saking tegasnya, keras, ahli memberantas kemungkaran. Itu Sayyidina Umar. Beliau hanya kalah dengan istrinya. Ya, kalau dengan istrinya itu kalah. Ini Sayyidina Umar. Ternyata ya sama. Jadi orang-orang itu kelihatan petentang-petenteng gitu. Tapi kalau dengan istrinya itu biasanya ya ampun-ampun. Nah, Sayyidina Umar itu juga begitu. Sayyidina Umar itu Masya Allah kalau dengan istrinya. Jadi memasakkan, mencuci. Jadi tiap hari di keseharian itu beliau bisa sangat lembut di keluarga. Tapi kalau ada kemungkaran luar biasa. Tipe Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman saudagar kaya raya, asetnya luar biasa, dermawan. Sayyidina Ali dikenal orang yang
mempunyai keilmuan yang luar biasa. Jadi Rasulullah pernah memberi pengakuan. Jadi ana Madinatul ilmi wa ali babuhu. Jadi saya adalah kotanya ilmu kata Rasulullah. Lah Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu. Karena saking alimnya. Itu Sayyidina Ali. Jadi makanya kiai-kiai itu ya tidak lepas dari tipe-tipe ini. Jadi nggak usah bingung, semua ada yang ditiru. Jadi enek kiai sing lutuk begitu ya, sederhana, macak-macak ya gak patek, sarung-sarungnya ngepir gitu ya, gak patek nyambet gawe. Ini Mas Sayyidina Abu Bakar. Tapi biasanya mempeng, yes. Adzan ora enek sing adzan diadzan-adzani dhewe, diimami-imami dhewe. Itu kiai-kiai banyak yang seperti ini, dan mesti tidak alim, banyak juga yang alim. Itu tipe Sayyidina Abu Bakar, bijak begitu. Lalek singkreng gitu. Ini kan juga banyak tipe-tipe orang alim, para kiai ini. Lalek barang ra genah wes. Pokoknya gitu. Ini memang tipe Sayyidina Umar. Jadi khasanah ciri kealiman seseorang itu berbeda-beda karena memang dulu Rasulullah mempunyai khulafai rasyidin itu juga berbeda-beda. Enek kiai niku sing sugih-sugih nggo kuwata, dermawan. Nah, dan itu yang diikuti, yang dinut adalah Sayyidina Utsman. Tapi jujur, bukan seperti sebagian kiai-kiai ustaz-ustaz kan ada itu ya. Kuwaya raya, ya sok-sok ya dermawan, tapi banyak juga yang tidak jujur. Ngaji barang di DP, gak di DP gak budal ini, bukan kiai itu, ya, bukan ustadz sesungguhnya. Lah ada kiai-kiai itu yang memang menonjol di dalam keilmuannya, walim, menonjol keilmuannya. Ini karena tipe Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, dulu Bapak Ibu sekalian diceritakan di dalam asbabun nuzulnya ayat ini, ketika perang Tabuk, Sayyidina Utsman ini berinfak untuk perjuangan sebanyak 1000 unta dan 1000 dinar, unta plus pelananya. Jadi kalau sekarang mobil itu bukan kosongan ini, jadi sudah ada bensinnya, BPKB-nya lengkap begitu. Unta plus pelananya, karena kalau tidak ada pelana ini, orang naik unta untuk perang juga harus repot mencari pelana. Pelana itu untuk digunakan nunggang di punggungnya itu. Itu namanya pelana. Jadi unta plus pelananya. Ada kemudian yang sahabat Rasulullah yang juga terkenal dermawan, namanya Abdurrahman bin Auf. Itu bukan khulafaur rasyidin, tapi sahabat Rasulullah. Beliau ketika perang Tabuk, Abdurrahman bin Auf itu infaknya berapa? 4.000 dinar. Lah, coba kita hitung kasat mata aja. Unta saat ini 20 juta sampai 40 juta. Unta saat ini. Jadi coba kita konversi, perang Tabuk itu Sayyidina Utsman itu berapa ratus juta atau berapa miliar coba. Unta sekarang 20 sampai 40 juta. Kalau kita ambil tengah-tengah yang rendah aja 25 juta malah. Kalau kali 1000 berarti berapa? 25 miliar. Itu untanya saja. Lah pelana Bapak Ibu sekalian, itu satu set saat ini itu 12 juta sampai 20 juta. Tergantung kainnya apa, itu kualitas kainnya nyaman atau tidak. Bahan yang digunakan untuk manjat itu ini juga berbeda. Tapi saya ambil yang rata-rata saja 12 juta. 12 juta itu kalau kali 1000 berapa? 12 miliar. Nah kemudian masih 1000 dinar. Lah 1 dinar itu 4 gram, 25. Lah kualitas emas Arab itu tidak sama dengan kualitas Indonesia. Ya coba yang ibu-ibu ini yang paham peremasan ini.
Jadi kalau dari Timur Tengah itu pasti di atas emas Indonesia. Jadi mahal loh sekalian. Lah kalau 1000 kali 4,25 itu berapa? 5.000 gram. Karena tiap 1.000 kan berarti 125 kan? Kali 4 berarti 4.000 tambah 1.000 komanya tadi 5.000 gram. Lah saat ini emas itu kalau dari Timur Tengah itu rata-rata kan 21 sampai 24 karat. Kalau Indonesia itu 8 karat ada, 16 itu rata-rata. Tapi kalau Timur Tengah tidak. Itu rata-rata 21 24 karat. Harganya coba silakan sekarang dicek di Murni di apa itu. Itu mesti paling murah 850 sampai hampir 2 juta itu 1 gram. Nah kalau kita ambil tengah-tengah saja umpama 1 juta itu aja, berarti kali 5.000 berapa? 5 miliar. 5 miliar 5 miliar Bapak sekalian. Nah walhasil kalau kita jumlah itu berapa? 42 miliar Bapak sekalian. Jadi Sayyidina Utsman dalam satu perang saja ini, dalam perang Tabuk ini beliau infak senilai 42 miliar. Nah harus kita nilai sekarang, tidak bisa dulu ya. Gimana kalau dulu kita bilang 1 rupiah, kalau dulu loh, sekarang ya karena 1 rupiah dulu ya dapat kambing gitu ya, tidak fair. Jadi harus kita konversi sekarang 42 miliar, bayangkan ini. Nah Sayyidina Utsman ini sama sekali tidak ngundat-ngundat, sama sekali tidak menyakiti kepada muslimin, ikhlas betul. Lah Abdurrahman bin Auf ini 4.000 dinar, berarti kalau kita konversi sekitar 20 miliar. Ini Abdurrahman bin Auf. Lah karena 2 orang ini Bapak sekalian, ini dalam menginfakkan itu ya enteng, ikhlas, gak ngundat-ngundat, gak. Akhirnya sampai diturunkan ayat seperti ini oleh Allah. Walladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'u ma anfaqu manna wala adha. Ini kan luar biasa Bapak sekalian. Terus saat ini ada orang infak 1 miliar, 2 miliar itu ya sedikit dibanding dengan Sayyidina Utsman. Nah, 1 miliar ini pun lebet kurang nasional Pak saat ini. 2 miliar itu. Lah Sayyidina Utsman tidak. Makanya dipuji oleh Allah. Beliau dipuji oleh Allah di dalam suratul Baqarah ayat 262. Dan Abdurrahman bin Auf ini sahabat-sahabat yang luar biasa, dermawan, tapi memang kaya raya. Sayyidina Utsman Abdurrahman bin Auf. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan karena sudah adzan. Wonten khilafipun nyuwun ageng pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.